Panggilan video ini memperlihatkan saat korban Ikhwan Sahab, pemuda 28 tahun warga perumahan Villa Gading Harapan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, masih bisa berkomunikasi dengan keluarga. Korban terlihat berbaring di tempat tidur pasien saat mendapat perawatan di salah satu rumah sakit di Kamboja. Korban tak berdaya akibat mengalami luka-luka di sekujur tubuh. Selain wajah dan tangan, bagian paling mengenaskan dilaporkan di bagian bokong. Ini adalah kondisi korban sebelum dikabarkan meninggal dunia. Korban Ikhwan Sahab sudah bekerja di Kamboja sejak awal Februari 2024 lalu. Tujuan korban berangkat ke Kamboja adalah untuk memperbaiki kehidupan keluarga. Sebelumnya, korban kerap mengirimkan uang kepada orang tua dan adiknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya mungkin karena dia ingin membanggakan orang tua, ingin memperbaiki ekonomi keluarga. Dari kemarin pun dari awal dia berangkat, itu dia udah baik banget. Kayak beliin HP orang tua, beliin mesin cuci orang tua, beliin saya laptop, beliin istri saya kamera. Itu udah baik banget. Jenazah korban akan dimakamkan di Kamboja karena alasan biaya yang cukup besar jika harus dibawa ke Indonesia. Keluarga menyerahkan penanganan kasus ini ke pemerintah Indonesia dan meminta keadilan atas kasus yang menewaskan anggota keluarganya, terutama agen yang memberangkatkan ke Kamboja. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rafiel Gifari, jurnalis NTV melaporkan. Pemirsa, tindak lanjut kematian Ikhwan Sahab di Kamboja kita bahas bersama dua narasumber yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Yang pertama ada Direktur Jenderal Perlindungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Rinardi, dan juga adik dari korban TKI yang meninggal di Kamboja, Subiantoro. Saya ke Pak Rinardi terlebih dahulu. Terima kasih sudah bergabung, Pak. Langsung saja, bagaimana tindak lanjut dari kasus kematian Iwan? Baik, terima kasih Mbak Nasiti. Jadi kami di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu pada tanggal 3 April yang lalu, itu yang sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh keluarga korban, telah menerima informasi dari suster yang tadi disampaikan dari rumah sakit di Kamboja bahwa almarhum tengah dirawat akibat kecelakaan motor. Nah, kami tentunya tidak begitu saja mempercayai itu, kami melakukan penelusuran. Sekali lagi tentunya kami bekerja sama, berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini adalah perwakilan kita di sana, yaitu KBRI di Kamboja. Nah, dari foto-foto dokumentasi yang disampaikan, tentunya kami melihat bahwa apa yang terjadi dalam luka-luka tersebut tidak sesuai dengan apa yang menjadi pengakuan dari suster ataupun pihak rumah sakit, bahwa itu harusnya ada dari sisi kekerasan ya. Nah, pada hari yang sama di 3 April itu kami juga sudah menerima pengaduan resmi dari pihak keluarga mengenai dugaan adanya kekerasan kepada almarhum Ikhwan. Ya, dan itu disampaikan kepada KBRI Phnom Penh. Dalam laporan tersebut juga dijelaskan bahwa Iwan sebelumnya telah bekerja di Kamboja selama setahun, ya tadi disampaikan oleh adik almarhum, melalui jalur agensi. Namun keberadaan dan tempat kerjanya tidak dapat dipastikan karena tidak memiliki dokumen resmi seperti paspor dan kontrak kerja. Nah, ini perlu kami sampaikan Mbak Natiti dan Bapak Ibu, para pemirsa semua, bahwa apa yang terjadi di sini adalah bahwa almarhum bekerja berangkat ke Kamboja itu posisinya adalah bukan pekerja yang secara prosedural. Jadi ini adalah bagian daripada yang kita sekarang sedang perangi, sindikat-sindikat calo yang kemudian menayangkan iklan-iklan tawarannya di media sosial, dan ini kemudian banyak sekali masyarakat kita yang dalam tanda petik sini adalah tertipu, mereka diiming-imingi bekerja secara resmi. Ya, Pak Rinardi, tanggal 3 April Anda sudah mengetahui duduk peristiwa ini bahwa korban telah dirawat di rumah sakit di Phnom Penh, tetapi kemudian keluarga baru mendengar kabar yang bersangkutan meninggal dunia pada 14 April pagi. Dari rentang jarak itu apa yang terjadi, Pak? Bagaimana pengawasan yang sudah dilakukan? Oke, jadi pada saat kami menerima kabar itu, kami langsung bersurat, Pak. Jadi ada surat yang kami sampaikan dari kementerian kami kepada KBRI untuk melakukan penelusuran
Mengapa? Jadi 3 April itu adalah kami menerima BRAFAK, Mbak. BRAFAK itu surat dari KBRI yang menyatakan bahwa ada kondisi pekerja kita yang mengalami permasalahan di Kamboja. Nah, kami kemudian melakukan penelusuran dan kemudian pada saat kami sedang melakukan penelusuran di tanggal 14 April dini hari kami mendapat kabar bahwa almarhum dinyatakan meninggal dunia dan di rumah sakit tersebut. Nah, seluruh proses konfirmasi itu dilakukan oleh KBRI Phnom Penh, bukan kami, karena kami di kementerian tidak memiliki kewenangan untuk masuk ke ranah yang ada di luar negeri. Baik. Kementerian kami Apa hanya yang disampaikan ada apa yang disampaikan KBRI kepada BP2MI, Pak? Jadi pada saat itu dari KBRI menyampaikan bahwa almarhum yang tadinya sudah dirawat pada sejak tanggal 30 Maret tersebut dan tanggal 14 April dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit tersebut. Begitu, Pak. Baik. Dan itu disampaikan ke kami. Pak Rinardi, saya tidak ingin membawa dialog ini kepada proses yang tadi Anda bilang bahwa ini bukan pekerja prosedural. Rasanya pemerintah selalu mengatakan, kementerian selalu mengatakan bahwa ini TKI yang tidak sesuai prosedural, maka dia tidak mendapatkan jaminan keselamatan. Betul, Kita Mbak. bicara nyawa seseorang dan ini bukan satu kali ini terjadi. Sudah sering kali terjadi. Keluarga menerima laporan dari adik korban tanggal 28 Maret yang bersangkutan korban Ikhwan ini sudah dirawat di rumah sakit, tapi kemudian 14 baru mereka mendapat kabar yang bersangkutan sudah meninggal. Sebelumnya, akhir tahun lalu, TKI di Bali yang meninggal di Malaysia itu justru mendengar berita kematiannya saja melalui medsos. Sebenarnya saluran komunikasinya seperti apa sih, Pak, kalau Anda lihat? Baik, Mbak. Jadi begini, sekali lagi kami tentunya pastinya kami berduka cita atas apa yang terjadi dengan para keluarga yang terutama dari Mas Ihsan ini, Mahiwan ini. Tapi Mbak, tentunya kami juga harus bisa menyampaikan kepada publik bahwa Kementerian P2MI ini kewenangannya hanya ada di dalam negeri. Tapi benar, negara tetap harus melindungi. Jadi tidak membedakan baik dia itu adalah berangkatnya prosedural atau tidak, negara harus hadir. Tapi sekali lagi, kewenangan KP2MI hanya ada di dalam negeri. Sementara kalau ada kejadian di luar negeri, kami berkoordinasi dengan kantor perwakilan, baik itu KBRI dan KJRI yang ada. Nah, dari koordinasi inilah kami kemudian mendapatkan informasi lengkap untuk kami tindak lanjuti apa yang kami bisa lakukan misalnya untuk koordinasi dengan keluarga dan sebagainya. Kira-kira gitu, Mbak Nastiti. Baik. Tadi kami juga sudah sampaikan di paket berita bahwa Ikhwan, korban ini tidak dapat dimakamkan atau dikirim ke Indonesia karena biaya. Tapi di luaran juga beredar informasi, bahkan adik korban juga mengatakan bahwa jenazah yang sudah sangat rusak, tulang rusuk yang sudah patah sehingga tidak dapat dibawa atau menyulitkan untuk dibawa ke Indonesia untuk dimakamkan di Bekasi. Yang mana yang benar, Pak? Oke. Sekali lagi, informasi yang kami terima di Kementerian P2MI tentunya berasal dari perwakilan kita. Jadi posisi yang diberikan atau informasi yang diberikan dari KBRI Kamboja adalah bahwa posisinya adalah jenazah tidak dapat dipulangkan karena mereka sedang mencari di mana perusahaan yang merekrut dan mempekerjakan almarhum. Nah, kemudian pada saat itu mereka sudah mendapatkan kepastian bahwa tidak ada perusahaan yang bertanggung jawab dan mereka kemudian menawarkan kepada keluarga. Ini informasi lah Mbak ya dari pihak KBRI kepada kami bahwa mereka kemudian menawarkan pada keluarga apakah berkenan untuk dimakamkan di Kamboja. Kira-kira gitu, Mbak. Baik, jadi bukan soal biaya ya, Pak? Iya, kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, Pak Rinardi, sebenarnya apa yang harus dilakukan ketika tadi adik Ikhwan misalnya mendapat kabar bahwa kakaknya terancam keselamatannya di sana? Apa yang Anda sarankan untuk dilakukan oleh keluarga? Melapor kemana supaya mendapat perlindungan? Baik, tentunya pada saat ini juga menjadi masukan atau mungkin saran kepada seluruh masyarakat ya. Di Kementerian Luar Negeri ada satu aplikasi, Mbak, namanya aplikasi Safe Travel. Aplikasi itu bisa diunduh ya. Ini sebenarnya untuk langkah preventif. Ada yang namanya panic button. Panic button itu kalau ditekan di tombol panic button yang dibikin oleh Kementerian Luar Negeri itu posisinya dia akan mengetahui di mana dia sedang dalam kondisi emergensi. Sehingga nanti pihak KBRI atau KJRI akan datang langsung ke lokasi yang di mana tag location-nya sudah langsung diketahui.
Nah, itu yang sebenarnya harusnya dilakukan buat teman-teman yang berada di luar, yang kemudian itu kewenangannya ada di bawah perwakilan atau Kementerian Luar Negeri. Gitu, Mbak. Apakah sudah difungsikan Pak? Titik-titik mana saja atau di negara mana saja yang sudah berfungsi? Kalau itu sebenarnya kan itu posisinya aplikasi yang terbuka, Mbak. Itu kan yang membuat adalah Kementerian Luar Negeri. Tujuannya adalah buat warga negara Indonesia tidak melihat apakah dia PMI atau siapapun, selama dia berada di luar negeri, kalau dia mengalami kondisi darurat, dia tekan tombol itu, Mbak. Baik. Pak Rinardi, korban Ikhwan ini juga mengaku kepada adiknya bahwa dia sudah atau saat bekerja itu dijebak oleh perusahaan scam. Apakah hingga saat ini BP2MI sudah mengetahui perusahaan apa tempat dia bekerja? Secara resmi kami belum dapatkan, tapi kalau kita lihat perusahaannya itu kan banyak sekali, Mbak. Perusahaan-perusahaan yang bekerja, yang beroperasi di Kamboja itu, mereka itu adalah perusahaan-perusahaan judi darat, tapi mereka juga berfungsi juga sebagai judi online. Nah, dalam judi online itu mereka juga mempekerjakan yang namanya scam judi, Mbak. Jadi judi penipuan. Judi penipuan yang dipakai buat mempekerjakan orang-orang dari Indonesia atau dari negara-negara tertentu untuk menipu orang-orang dari negaranya sendiri. Nah, itu yang terjadi sampai saat ini. Ada catatan Pak, berapa banyak warga negara Indonesia yang tertipu oleh perusahaan scam judi itu? Kami tidak tahu persis angkanya. Ini nantinya menjadi ranah teman-teman dari Kementerian Luar Negeri atau perwakilan. Tapi dari data yang ada, Mbak, ada 62.000 orang Indonesia WNI yang bekerja di Kamboja. Nah, 62.000 itu dapat izin. Padahal seyogyanya kalau mereka dulu berangkatnya tidak secara resmi, pemerintah Kamboja tidak boleh memberikan izin. Nah, ini artinya posisi kami di sini tidak bisa memberikan perlindungan karena mereka tidak terdata. Tapi ini menjadi catatan bahwa ke depannya harusnya setiap warga yang akan keluar negeri harus bisa mencatatkan, mendaftarkan supaya negara bisa melindungi. Begitu, baik, Mbak. Anda ingin mengatakan bahwa kalau di data saya 89.000 Pak warga negara Indonesia yang memiliki izin tinggal di Kamboja, dan ini tercatat dari data imigrasi Kamboja Desember 2024, koreksi jika saya salah. Apakah Anda mengatakan bahwa karena lebih banyak warga negara yang memiliki izin tinggal atau dibanding data lapor diri hanya 17.000 orang, ini membuat perlindungan warga negara Indonesia di Kamboja itu jadi tidak maksimal? Ya, jadi tentunya maksudnya adalah bahwa setiap warga negara yang datang suatu negara, mengapa ada proses yang namanya pendaftaran. Ini adalah dalam rangka untuk memberikan perlindungan. Karena dengan adanya pendaftaran seperti itu yang dilakukan secara mudah, Mbak, cukup melalui aplikasi secara online, itu nanti bisa negara hadir. Artinya dalam hal ini teman-teman dari perwakilan bisa memantau di mana dia berada. Kalau terjadi sesuatu misalnya yang merugikan mereka, mereka bisa membantu dan menolongnya. Pak Rinardi, data Desember 2024 juga mengatakan bahwa jumlah WNI yang lapor diri ke KBRI naik sebesar 638%. Dalam satu tahun itu ada 1.761 kasus terkait penipuan online yang dilaporkan oleh warga negara Indonesia di Kamboja. Sekali lagi koreksi jika saya salah, tapi dengan kenaikan laporan penipuan online sebanyak 638%, itu sebenarnya yang dilakukan oleh KBRI atau BPM2MI seperti apa, Pak? Oke, jadi ini adalah memang merupakan sesuatu yang menjadi keprihatinan kita semua, bahwa memang negara ingin hadir dalam setiap apa yang terjadi di warganya. Tapi kembali lagi, warga yang berada di luar negeri, apakah dia memang bekerja atau bukan bekerja, mereka memang siokyanya melakukan pendaftaran secara online tadi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya negara bisa hadir jika terjadi sesuatu. Nah, inilah yang kita harapkan nanti ke depannya masyarakat untuk hati-hati untuk menerima tawaran-tawaran penipuan yang melalui online, Mbak. Baik, Pak Rinardi, tadi juga Anda sudah mengatakan bahwa ini bukan ranahnya BP2MI begitu ya untuk TKI yang dilaporkan meninggal di luar negeri, tapi saya ingin menanyakan satu hal. Atas nama Rizal Sampurna asal Banyuwangi ini juga dikabarkan meninggal, Pak, di Kamboja juga. Apakah terkonfirmasi? Ya, jadi atas nama Rizal juga sama, ini usia 29 tahun, dia dari Banyuwangi, berangkatnya itu sekitar bulan November tahun lalu, dan baru tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin keluarga. Dan baru Januari 2025 dia mengabari posisinya di mana, dan pada saat ditanya apakah di sana nyaman, malah dia mengatakan jangan ada yang kemari. Artinya di situ dia sudah tahu bahwa kondisinya tidak baik-baik saja. Itu, Mbak. Baik, ini
Dibutuhkan upaya yang super serius, Pak, agar tidak ada lagi yang tergiur dengan iming-iming gaji 30 juta, 40 juta dalam 1 tahun hanya untuk bekerja di tempat judi online yang tidak jelas. Kami berharap BP2MI semakin serius, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran semakin serius dalam urusan ini. Pak Rinardi, terima kasih atas waktu Anda telah bersama kami di NTV Prime. Terima kasih. Kami masih akan kembali usai jeda pariwara berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Jika tadi kita sudah berdialog dengan Direktur Jenderal Perlindungan Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia atau BP2MI Rinardi, kini kita akan segera bergabung dengan adik dari korban TKI yang meninggal di Kamboja, Subiantoro. Mas Subi, terima kasih sudah bergabung bersama NTV Prime. Sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Mas Ikhwan, kakak Anda. Mas Subi, boleh diceritakan ketika, kalau tidak salah akhir Maret ya, tanggal 28 Maret ketika Mas Ikhwan, kakak Anda dirawat di Phnom Penh di Kamboja, itu apa yang Anda lakukan? Apakah Anda lapor ke otoritas tempat atau apa yang Anda upayakan untuk membantu kakak Anda? Awalnya saya langsung lapor ke RT setempat ya. Kebetulan RT setempat itu dia kenal banyak teman-teman dewan juga seperti Depnaker Kabupaten Bekasi dan DPR RI. Jadi saya langsung lapor ke beliau, langsung ngasih tahu bahwa kakak saya di sana dalam masalah. Ya, kemudian apa reaksi mereka? Ya, mereka langsung meneruskan beritanya ke KBRI, surat menyurat dengan KBRI. Terus posisi waktu itu juga mungkin lagi libur lebaran, jadi KBRI masih slow respon. Jadi kapan Anda mendengar follow up dari otoritas, dari siapapun yang bisa mengabarkan kepada Anda bagaimana sebenarnya kondisi kakak Anda di Kamboja? Itu setelah tanggal 3 April sampai 4 April baru ada follow up dari Depnaker Kabupaten Bekasi. Dia meminta semua data-data kakak saya, lalu dari Komisi 9 DPR RI pun meminta data-data kakak saya juga. Ya, tetapi dari KBRI pun masih sama, belum bisa memfollow up. Oke, baik. Kemudian tanggal 14 April Anda mendengar atau keluarga mendengar bahwa Mas Ikhwan sudah meninggal dunia. Ini siapa yang mengabarkan kepada Anda? Itu staf KBRI yang bernama Pak Dadang. Dari itu KBRI? Mengabarkan, iya, jam 9. Jam 9 pagi. Apakah kemudian Pak Dadan juga mengabarkan bahwa jenazah akan dimakamkan segera di Kamboja dan tidak dikirim ke Indonesia? Pak Dadang itu menjelaskan bahwa keinginan keluarga itu ingin dimakamkan di sana atau dipulangkan ke Indonesia. Terus Pak Dadang menjelaskan kalau dipulangkan di Indonesia itu memakan waktu banyak dan memakan biaya sangat besar hingga ratusan juta. Terus KBRI pun Pak Dadang itu menjelaskan bahwa di sini bisa dimakamkan secara Islam dengan KBRI yang bertanggung jawab. Lalu ada foto serta bukti foto dan video proses pemakaman jenazahnya. Dan itu sudah disampaikan semua kepada keluarga? Udah. Apakah ada tawaran dari Pak Dadang untuk keluarga berangkat ke Kamboja mengawal proses pemakaman misalnya? Tidak ada. Baik. Dan apakah dari KBRI juga mengatakan apa sebenarnya yang membuat kakak Anda, Mas Ikhwan, meninggal dunia? Penyebabnya apa, dikasih tahu? Di situ belum pasti, belum ada penyebabnya.
Sempat disampaikan bahwa Mas Ihwan, kakak Anda, meninggal akibat kecelakaan motor, benar? Tidak ada yang menyampaikan itu. Belum ada. Baik, Jadi dari rumah sakit itu belum ada penyebab kematiannya, itu belum ditentukan, belum diketahui. baik. Tapi ketika video call dengan Anda, lebam-lebam, luka, memar itu akibat dikeroyok, betul ya? Anda menyampaikan bahwa kakak Anda habis dikeroyok teman-temannya, begitu ya? Iya, betul. Apakah video itu juga yang Anda bawa ke RT setempat, kemudian ke DPRD, mereka sudah tahu betul bagaimana kondisi terancamnya sebenarnya nyawa kakak Anda? Iya, benar. Saya langsung ngirim bukti, semua foto, video, itu yang dikirimkan oleh suster di sana yang merawat kakak saya. Lalu bukti video call saya dengan kakak saya kirim semua. Baik, untung Anda merekamnya ya Mas Subi, jadi semuanya serba terdokumentasi, bagus sekali. Kabarnya ibu Anda sempat berkomunikasi dengan almarhum sebelum ada berita 14 April tadi dikabarkan meninggal. Betul? Betul. Apa yang terjadi? Apa yang disampaikan oleh kakak Anda? Sebelum kejadian atau gimana? Ketika terakhir kali ibu Anda sempat berkomunikasi dengan almarhum sebelum berita meninggal dunia, berarti sebelum tanggal 14 April ya, apa yang disampaikan oleh kakak Anda kepada ibu? Itu komunikasinya selalu dengan saya, tidak dengan ibu, karena ibu saya itu udah nggak kuat melihat kondisinya, jadi diserahkan ke saya semua untuk mengurusinya. Apa yang diharapkan oleh Ibu Mas Subi selanjutnya? Untuk saat ini? Iya, untuk pemerintah, untuk saat ini apa yang diharapkan? Yang diharapkan proses pemakamannya itu berjalan dengan lancar dan secepatnya, karena sudah beberapa hari ini belum ada kabar dari pihak staf KBRI maupun dari KBRI pun tidak ada kabar sama sekali. Dari tanggal 14 April sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi? Belum. Jadi keluarga tidak tahu apakah dari tanggal 14 April pertama kali berita kalau kakak Anda tadi sudah meninggal dunia, 4 hari kemudian sampai hari ini belum ada kabar bahwa apakah sudah dimakamkan atau posisi jenazahnya ada di mana? Belum ada yang tahu? Belum ada yang mengabarkan? Belum ada yang mengabarkan. Staf KBRI pun Pak Dadang hanya bilang bahwa kakak saya masih ada di lemari es di rumah sakit. Kemudian itu apa? Terakhir mengabarkan hari Rabu. Hari Rabu ya, sekarang hari Jumat, belum ada kelanjutan lagi. Belum ada. Apakah ada bantuan mungkin dari pemerintah atau dari KBRI, dari Pak Dadang menyampaikan sesuatu untuk keluarga? Tidak ada, tapi dari pemerintah sini pun sudah mendorong untuk KBRI, udah bilang meneruskan, udah menyurat kepada KBRI untuk mempercepat proses pemakamannya. Jadi sekali lagi saya tanyakan ke Mas Subi, tidak ada bantuan sama sekali ya? Tidak ada. Baik. Keluarga sebenarnya pengen ke Kamboja juga nggak, ke Phnom Penh untuk melihat langsung jenazah? Ya keluarga sih pengen melihat proses pemakamannya, tapi kan terhalang oleh kendala biaya dan waktu juga. Baik. Baik Mas Subi, kalau sekarang Pak Dadang dan juga dari KBRI Kamboja sedang menonton tayangan ini, apa yang ingin Anda sampaikan? Apa yang sebenarnya ingin keluarga sampaikan dan harapan saat ini? Keluarga hanya ingin proses pemakamannya itu secepatnya dan ada bukti nyata bahwa itu jenazah kakak saya itu sudah dimakamkan secara Islam seperti pemandian, pengkafanan, terus proses mensolatkan dan pemakamannya itu diberikan batu nisan atas nama kakak saya. Keluarga sudah ikhlas ya, hanya ingin bukti-buktinya saja bahwa almarhum kakak Anda dimakamkan dengan cara Islam. Baik, Mas Subi, terima kasih atas waktu Anda. Semoga harapannya didengar. Kami akan kawal juga untuk proses selanjutnya dari KBRI. Terima kasih sekali lagi, salam untuk keluarga. NTV Prime masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.